Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, teman-teman yang semoga berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang cara riset keywords, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar dalam website ada satu artikel, tapi visitornya lebih dari 5.000 per hari. Atau di dalam website hanya ada 10 artikel, tapi visitornya 30.000 per hari. Dan lain sebagainya. Itu real, itu nyata. Jadi teman-teman, antara kuantitas dan kualitas sebenarnya tidak harus kuantitas, tidak harus banyak artikelnya, namun juga tidak harus sedikit. Dalam artian menyesuaikan. Jika memang website tersebut untuk bisnis, saya sarankan memang artikelnya banyak. Mengapa? Karena keyword bisnis itu kan banyak. Jadi tembak satu persatu keywordnya gitu. Tapi semisal website tersebut informasi, nah itu tinggal buat konten pilarnya aja, konten utamanya aja. Lalu tembak dengan berbagai keyword. Nah itu insya Allah walaupun di dalam website artikelnya cuma 1, 2, 3 dan sebagainya, insya Allah visitornya banyak. Karena memang website informasi memang nyawanya ada di visitor. Tapi kalau website bisnis, nyawanya ada di nomor 1, top level. Visitor nggak berarti lagi karena di dalam website bisnis mungkin pencarian per bulan cuma 200, 300, pol-polnya mungkin 1000-an, 1900, 2000 gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas betapa pentingnya riset keyword ini. Jadi ada 2 macam yang paling berat dilakukan, paling memakan waktu, paling menguras tenaga dan pikiran, itu ada di riset keyword dan penulisan artikel. Jadi riset keyword butuh berminggu-minggu untuk menemukan keyword yang low, rendah kompetitor, kemudian yang sekaligus tinggi pencariannya. Berapa kira-kira? Apa tuh standarnya? Kalau standarnya sih nggak nentu ya, tapi teman-teman kalau ada keyword yang persaingannya rendah tapi pencariannya banyak, nah itu seperti menemukan emas ya, seperti menemukan mutiara. Nah, di situ seharusnya kita berinvestasi, maka ada beberapa orang yang memang menyembunyikan beberapa websitenya karena tidak ingin websitenya itu dikenali banyak orang. Kalau dikenali banyak orang gimana? Ya diintip artikel-artikelnya, ya enggak? Nah, kalau udah diintip, biasanya kesalip, ya kan? Karena banyak ilmu lah istilahnya untuk berada di page 1. Oke, kita akan membahas secara langsung cara riset keyword terbaru 2020 menggunakan Ubersuggest ya. Kita ketik Neil Patel di Google. Oke. Nah, teman-teman bisa masukkan keywordnya ada di sini. Misalnya apa? Cara mendownload video YouTube ya. Cara download video YouTube.
Nah, ini bisa diganti Indonesia karena ini target negara ya. Ini masih free, jadi teman-teman bisa memanfaatkan sesuatu yang gratis terlebih dahulu karena yang gratis pun tidak kalah manfaatnya ya. Oke, kita lihat nih. Keyword cara download video YouTube. Nih. Search volumenya 60.500. Tinggi ya pencariannya per bulan. Kemudian SEO difficult-nya ada 25. Ini ada tulisannya easy, sangat mudah. Jadi misal jika per bulan 60.000 dibagi 30 berapa? Bentar. Halo, matematika Lola nih, ya. 60.500 ya. Dibagi 30. Nah, 2000. Berarti kalau itu bisa di page 1 atau di top level, itu kurang lebih bisa teman-teman mendapatkan visitor sekitar 2000-an. Itu dari konten utama apa itu? Keyword ini loh. Belum dari keyword turunan yang diketik para user. Nah, mungkin bisa 5.000-an, ya enggak? Jadi ini seakan-akan kita bisa menemukan mutiara. Ini bisa teman-teman optimasi ya. Pancarannya besar, banyak. Kemudian kompetitor sale-nya sedikit. Itu. Ini nice techno. Kita bisa lagi ya, misal apa? Tentang subtitle. Cara download subtitle. Nih. Pencarian 2.400. SEO difficult-nya cuma 14. Nah, termasuk mudah ya. Nih, berarti kalau bagi 6 berapa tuh? Sekitar 400-an. Itu belum sama keyword turunannya. Nah, oke. Oke, nah ini teman-teman bisa kreasi sendiri, silahkan ketik. Jadi kalau ini udah 30 lebih, biasanya ini nggak ada tulisannya easy. Dalam artian udah medium atau high ya. Jadi kalau masih di bawah 28, 25, insya Allah masih mudah dalam takaran dalam ukuran SEO. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, sini ada keyword ideas ya. Ide-ide keyword. Kemudian kita lihat juga ada related. Nih. Kalau tadi ada suggest ya, itu kayak rekomendasi keyword yang banyak dicari juga. Kemudian ada related keyword, ada keyword yang berkaitan. Bersama kan? Jadi biasanya ini keyword yang berkaitan yang diketik oleh user yang mengetik keyword ini ya. Kemudian ada question, nggak ada. Preposition, nothing. Comparison, nothing. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada keyword utama. Ini ada keyword utama, terus ini keyword turunannya. Sama aja sebenarnya ya. Keyword utama itu lebih pendek, sedangkan keyword turunannya itu lebih panjang. Ini volumenya bisa teman-teman cek nih.
Ini CPC-nya juga. Nah, CPC itu berkaitan juga dengan satu klik di dalam AdSense. Jadi teman-teman jika main AdSense, kalau CPC-nya tinggi, itu berarti tinggi pula CPC-nya nanti. Logikanya gini, mungkin ada beberapa orang yang bilang CPC itu nggak berkaitan dengan CPC AdSense, tapi itu Google AdWords. Nah, coba kita pikirkan aja, misal di AdWords itu rendah, otomatis di AdSense rendah, ya nggak? Itu udah kayak hukum alam lah, timbal balik gitu ya. Tapi kalau CPC-nya di AdWords itu tinggi, otomatis website pemilik actionnya juga tinggi. Itu udah teori klasik lah ya, nggak usah diperdebatkan. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat view all keyword ideas, tapi ini berbayar ya. Kalau mau berbayar, teman-teman. Tapi kalau mau gratisan, silahkan itu. Kemudian teman-teman bisa pakai tools yang lain. Misalnya, nah ini. Ini ada banyak nih. Ini teman-teman kurang puas dengan menggunakan ini, bisa pakai tools pendukung. Misalnya teman-teman mau mencari tentang keyword utamanya yang ini tadi ya. Kita bisa gunakan keyword tools. Oke. Nah, ini kan banyak banget nih, gratis kan. Meskipun nggak ada datanya, tapi kita bisa manfaatkan keyword turunannya di sini. Ini sangat mudah ya. Insya Allah sangat mudah. Oke. Nah, jadi begitu cara riset keyword. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah mencari, kita ketik ya, mencari keyword yang memiliki pencarian banyak. Riset keyword untuk action ya. Terus kemudian yang kedua, low competitor. Jadi kompetitornya rendah ya. Kemudian yang ketiga adalah hit CPC. Nah, kalau teman-teman melakukan ketiga hal ini, insya Allah teman-teman nggak akan boncos ya. Jadi jangan satu keyword diperebutkan oleh jutaan orang, nggak usah. Kita harus berinisiatif mencari keyword sendiri. Nah, jadi keyword itu berkembang. Keyword itu bisa bertambah sesuai dengan kemajuan zaman juga. Misal ada istilah-istilah baru, nah itu biasanya jadi keyword ya. Jadi istilahnya kita jangan putus asa untuk mencari keyword yang volumenya besar, kompetitornya rendah, kemudian CPC ya. Kemudian dari ketiga hal yang harus diperhatikan ini, teman-teman juga harus ingat bahwa dalam mencari keyword ada dua model keyword, yakni keyword abadi dan keyword musiman. Jadi keyword abadi itu apa sih? Keyword abadi itu seperti yang kayak saya ketik tadi nih. Cara download subtitle YouTube. Itu abadi karena apa? Tidak terikat waktu. Nah, teman-teman jika itu bisa di page level, di top level, itu teman-teman akan mendapatkan visitor yang stabil. Ya.
Ya, misal kita perkirakan tadi antara 2000 sampai 5000 dengan plus dari keyword turunan, maka kita per hari bisa mendapatkan keyword itu terus selama bisa mendapatkan jumlah visitor seperti itu terus ketika website kita di atas. Nah, sebaliknya dengan keyword musiman ini hanya waktu-waktu tertentu ketika naik. Misalnya prospek kerja jurusan matematika. Oke, kalau dilihat ini ada berapa ini? 390 ya. Oke, kenapa ini bisa menjadi keyword musiman? Nah, karena ini adalah keyword tentang pendidikan. Keyword yang akan diketik oleh user ketika dia akan memasuki waktu-waktu masuk kuliah, pendaftaran kuliah. Maka yang rame hanya itu sekitar bulan mungkin Mei sampai Juli. Nah, setelah itu mungkin sepi lagi, ya enggak? Jadi teman-teman usahakan cari keyword abadi dulu ya. Keyword turunan musiman itu bisa jadikan selingan aja. Oke, begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa di komentar ya. Dan istilahnya jangan lupa pula untuk membagikan video ini jika bermanfaat. Dan saya berterima kasih sudah berpartisipasi menyimak, kemudian memberikan feedback yang luar biasa dari teman-teman. Oke, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.